Halo teman-teman, kalau proyekmu butuh data kecepatan angin yang stabil, simple, dan tahan banting, sensor ini bisa jadi pilihannya. Bukan yang mainan, bukan yang ribet, dan juga cocok untuk spek industri. Hari ini kita akan bongkar anemometer analog yang versi output 0 sampai 5 volt. Mulai dari spesifikasi dan cara aksesnya menggunakan Arduino. Jadi, anemometer ini adalah anemometer tipe tri-cup atau 3 mangkuk. Nah, cara kerjanya saat angin berhembus, nanti kap-kap ini akan berputar karena hembusan angin tadi. Lalu dari kecepatan putaran kap tersebut akan dikonversi menjadi tegangan analog 0 sampai 5 volt. Terus kenapa kok bentuknya tri-cup? Karena tipe ini punya respon yang paling stabil dan linear. Putarannya halus, nggak loncat-loncat, jadi noise mekaniknya rendah dan data yang dibaca sensor lebih akurat. Untuk detail spesifikasi dari sensor anemometer analog ini seperti berikut teman-teman. Untuk modelnya ini tipe JLFS2, lalu untuk tipe mekanisnya merupakan tri-cup anemometer. Lalu outputnya sudah jelas merupakan sinyal analog 0 sampai 5 volt. Untuk pembacaan awalnya itu antara 0,4 sampai 0,8 meter per second dengan resolusi 0,1 meter per second. Efektifnya, sensor ini bisa membaca kecepatan angin di rentang 0 sampai 30 meter per second. Galatnya kurang lebih 3%. Lanjut di jarak transmisinya, kalau di sini tertulis 1000 meter, tapi sebenarnya ini jarak untuk yang tipe digital RS485 teman-teman. Kalau untuk yang tipe analog tegangan ini idealnya maksimal 3 meter sesuai dengan kabel bawaannya. Karena jika terlalu panjang kabelnya, maka datanya tidak bisa terkirim secara optimal dan menurunkan tingkat keakuratan datanya. Lalu untuk tegangan operasinya itu 12 volt DC dengan konsumsi daya kurang lebih 0,3 watt. Suhu kerjanya di minus 40 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Dan untuk material bodi yang kami punya ini metal teman-teman, bukan plastik. Banyak versi KW-nya itu berbahan plastik, sedangkan punya kami ini metal. Jauh lebih awet untuk penggunaan outdoor jangka panjang dibanding dengan yang plastik. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai salah beli. Sekarang kita bahas bagaimana cara mengkonversi sinyal analog tipe tegangan agar bisa menjadi kecepatan angin. Jadi untuk mengkonversinya kita perlu memasukkan rumus berikut ini teman-teman. Ketika kap sensor mulai bergerak dan menghasilkan tegangan, maka dari tegangan yang terbaca, kita bagi dulu dengan tegangan referensi maksimalnya yakni 5 volt. Setelah itu dari hasil pembagian tadi kita kalikan 30, di mana 30 ini merupakan maksimal kecepatan angin yang bisa dibaca oleh sensor. Nah, teman-teman, sebenarnya kami ada 3 jenis sensor anemometer yang berbeda di tiap outputnya. Untuk yang ini, sensor anemometer analog 0 sampai 5 volt yang kita bahas tadi. Sensor ini termasuk simpel dan ramah untuk pemula. Support digunakan ke Arduino, tapi kalau butuh sistem IoT, sensor ini juga support digunakan ke ESP32. Hanya saja nanti kalian perlu melakukan beberapa penyesuaian agar hasil pembacaannya tidak kacau. Karena dari SP32, ATC-nya menggunakan tegangan referensi 3,3 volt. Nanti bisa kasih resistor buat membagi tegangannya, lalu tentunya di programnya perlu disesuaikan juga. Lalu kalau dipakai PLC, kemungkinan bisa saja untuk PLC yang memang support input analog 0 sampai 5 volt. Karena beberapa PLC itu biasanya supportnya 0 sampai 10 volt. Jadi perlu dicek dulu tipe dan spesifikasi dari PLC-nya. Nah, kalau yang ini sama merupakan anemometer analog juga, tapi bedanya output sinyalnya merupakan arus, bukan tegangan seperti sebelumnya. Untuk range output arusnya antara 4 sampai 20 mA, cocok digunakan di kebanyakan PLC karena biasanya PLC sudah terdapat input analog arusnya. Buat tipe ini kurang ramah buat teman-teman yang masih baru mau coba-coba belajar akses sensor kecepatan angin. Jadi lebih direkomendasikan buat teman-teman yang sudah terbiasa akses sensor anemometer, terutama yang sudah terbiasa mengoperasikan PLC. Lalu perlu diperhatikan teman-teman, karena outputnya merupakan arus, jadi tidak cocok digunakan ke microcontroller seperti Arduino, ISP, STM, ataupun mini PC.
Karena semua unit kontrol tersebut tidak mendukung pembacaan arus. Kalaupun tetap ingin digunakan ke alat-alat tersebut, kalian perlu menggunakan komponen tambahan seperti sensor arus. Bisa kalian pakai ACS 712, INA 226, ataupun INA 219, dan sensor arus yang lainnya. Lalu kita ke jenis anemometer yang terakhir. Ini merupakan anemometer yang paling direkomendasikan teman-teman. Kenapa kok bisa yang paling direkomendasikan? Karena anemometer ini outputnya sudah digital, pakai komunikasi RS485 juga. Yang jelasnya karena outputnya sudah digital, jadi kita tidak perlu ribet lagi untuk konversi hasil pembacaannya. Ditambah komunikasinya pakai RS485 yang bisa digunakan untuk transmisi jarak jauh, kurang lebih 1000 meter via kabel. Selain itu, karena pakai RS485, sensor ini juga support protokol Modbus RTU. Jadi kalian bisa kontrol atau akses sensor ini lebih dari satu ataupun dua dalam satu unit kontrol yang sama. Kita akan bahas untuk sensor ini di next video. Untuk sekarang kita fokus dulu di anemometer analog yang 0 sampai 5 volt. Sekarang kita masuk ke cara akses sensor anemometer ini dengan Arduino teman-teman. Tapi sebelumnya mari kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Saat kalian beli sensor ini, maka kalian akan dapat kabel seperti ini. Pertama, kalian perlu perhatikan dulu warna kabel sensor. Untuk yang merah ini merupakan VCC atau input positif 12 volt dari supply-nya. Lalu untuk yang hitam ini merupakan ground atau GND. Dan terakhir yang kuning ini merupakan kabel output sinyal tegangannya. Nah, untuk supply-nya karena pakai 12 volt DC, kalian bisa pakai power supply 12 volt seperti ini. Kalau kalian ingin agar microcontroller dan sensornya jadi satu supply listrik saja, maka kalian perlu yang namanya buck converter atau step down 5 volt. Karena microcontroller seperti Arduino dan sejenisnya bekerja di tegangan TTL antara 3,3 sampai 5 volt. Tapi kalau powernya tetap terpisah seperti ini, kalian tetap perlu menghubungkan semua ground-nya. Jadi antara ground Arduino, ground sensor, dan ground PSU-nya harus jadi satu. Lalu untuk detail wiring diagramnya seperti ini. Untuk kabel sinyal, kita masukkan ke pin analog Arduino, contohnya yang A0 ini. Lalu untuk kabel merah, kita hubungkan ke positif power supply. Dan terakhir semua groundingnya kita jadikan satu seperti ini. Ini merupakan contoh wiring diagram dengan power terpisah. Enaknya kalau seperti ini kita bisa nyalakan sensornya sambil kita program dan amati hasilnya di serial monitor. Baru kalau memang sudah pas kita jadikan satu saja powernya dengan ditambahkan buck converter. Nanti untuk wiring diagram saat ditambahkan buck converter jadi seperti ini teman-teman. Oke, kita rangkai dulu sensor dan Arduino-nya. Sebelum kalian merangkainya, kalian bisa solder bagian kabelnya dengan kabel jumper seperti ini, agar lebih mudah untuk menghubungkannya ke Arduino nanti. Lalu untuk memasang soket kabelnya, bisa kalian perhatikan di bagian atasnya terdapat lengkungan. Nanti kalian paskan dengan besi penghalang di soket satunya. Kalau sudah terpasang, waktunya kita rangkai sesuai wiring diagram tadi. Pertama kita hubungkan kabel sinyalnya ke pin A0 Arduino. Lalu untuk groundingnya kita hubungkan ke grounding Arduino. Lalu ini kita jadikan satu grounding Arduino dan sensornya ke grounding PSU-nya. Terakhir untuk kabel VCC-nya sensor kita hubungkan ke positif 12 voltnya PSU. Nah, setelah rangkainya sudah terangkai, waktunya kita upload programnya. Sekarang kita masuk ke programnya. Untuk programnya simpel saja teman-teman, kita tidak menggunakan library apapun. Di sini kita hanya deklarasikan 3 variabel. Ada WinPin buat pin sensornya yang ada di A0. Lalu ada max win speed. Kita isi 30 sesuai dengan spesifikasinya, yaitu maksimal 30 meter per second. Dan untuk max voltage-nya kita isi 5 atau 5 volt. Lalu langsung di void loop-nya, di sini kita buat variabel ADC value sebagai variabel nilai ADC dari input sinyal yang diterima Arduino di pin A0-nya.
Setelah itu kita perlu konversikan nilai ADC-nya jadi tegangan dulu. Rumusnya seperti ini. Dari nilai ADC yang diterima, kita kalikan dengan tegangan referensi Arduino yakni 5 volt. Lalu kita bagi dengan 1023. Kenapa kok 1023? Karena resolusi bit ADC Arduino itu 10 bit. Dimana kalau kita konversikan ke byte, maka nilainya jadi 1024. Tapi karena perhitungannya itu mulai dari 0, maka jadinya nilai maksimal ADC itu 1023. Beda lagi kalau kalian nanti pakai ISP, karena ISP itu resolusinya 12 bit, jadi maksimal nilai ADC-nya sekitar 4096. Kalau kita sudah mendapatkan nilai tegangan, baru di variabel wind speed, kita konversikan nilai tegangan tersebut menggunakan rumus yang sebelumnya kita bahas, yaitu dengan membagi tegangan yang terbaca dengan tegangan maksimal dan dikali maksimal kecepatan angin. Lalu hasil akhirnya kita tampilkan ke serial monitor berikut dengan data tegangan dan nilai ADC-nya menggunakan perintah serial print. Sebelumnya di sini kita ada fungsi if. Gunanya apa? Jadi gunanya if ini adalah untuk membuat data nilai ADC yang ada di bawah 5 akan dibaca 0. Kita coba komen dulu fungsi ini lalu akan kita upload programnya. Nanti setelah terupload kita akan coba cek di serial monitor agar kalian lebih tahu alasannya. Nah, setelah kita lihat di serial monitor ini, terlihat nilai ADC, tegangan, dan kecepatan angin yang terbaca ternyata tidak 0. Padahal posisi anemometernya tidak bergerak sama sekali. Maka dari itu, kita tambahkan fungsi tersebut agar kita mendapatkan titik 0 mutlaknya, supaya data kecepatan anginnya tetap akurat. Sekarang kita coba upload dengan program yang sudah diaktifkan fungsi if-nya. Nah, sekarang di serial monitor sudah terlihat data yang terbaca semuanya 0 ketika sensor posisinya benar-benar diam. Sekarang coba kita gerakan apakah nanti hasilnya akan berubah. Di sini kita coba gerakan sensornya menggunakan angin dari kipas angin. Seperti ini teman-teman. Nah, ini dia datanya sudah muncul. Untuk nilai ADC-nya sekitar 112 sampai 119 dan tegangannya sekitar di 0,5 volt dan kecepatan yang terbaca sekitar 3 meter per second. Ada beberapa tips pemasangan sensor ini. Pertama, teman-teman pasangnya harus horizontal seperti ini. Jangan sampai miring karena nanti akan kurang sempurna hasil pembacaannya. Kedua, pastikan pemasangannya di area terbuka seperti ini. Jadi si sensor ini tidak terlalu dekat atau dempet dengan dinding atau objek lain agar putarannya tidak terganggu. Terakhir untuk bodi sensornya, itu aman sekalipun kena hujan. Tapi yang perlu diperhatikan di pengkabelan Arduino atau microcontrollernya. Kalau di outdoor, pastikan ini ada di dalam case yang kedap air agar nanti tidak terjadi konsleting listrik karena airnya. Jadi itu dia teman-teman pembahasan kita mengenai sensor anemometer analog tegangan 0-5 volt ini. Buat kalian yang ingin belajar atau ada project microcontroller mengenai pembacaan kecepatan angin, sensor ini bisa jadi pilihan bagus buat kalian. Kalau kalian ingin langsung beli sensor ini, silakan link pembeliannya sudah kami sertakan di deskripsi video. Terima kasih, sampai jumpa dan semoga proyek kalian lancar.